Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Kertas yang kita gunakan sekarang ini kertas BC Vinodeli ya, atau BC PD ya. PD itu Vinodeli ya, Vinodeli mungkin itu nama pabriknya. Ini kertas yang lebih pijar dibandingkan dengan kertas yang lain gitu, karena jadi sedikit waterproof, artinya kalau air kena kertas itu nggak langsung meresap, dia jalan dulu gitu ya. Kenapa dibuat demikian? Ya diharapkan ini kan pertama supaya hurufnya awet ya. Hurufnya awet, punya ketahanan yang lumayan. Kalau melihat dari pengalaman, memang asal tidak kena air ini bisa di atas 5 tahun, bahkan ada masih dipakai Quran yang dibuat tahun 2009. Ini udah berapa ya? 2013. Ya udah belasan ya. Nah, itu kenapa kita milih kertas ini. Jadi kita juga tidak berani menaikkan kualitas kertasnya. Kalau dinaikkan berarti harganya jadi nanti terlalu mahal. Iya. Kalau kita turunkan juga khawatir kualitas jadi kurang bagus gitu. Karena ini sudah teruji oleh kita dari tahun 2000-an lah gitu ya. Maka kita terus memakai kertas ini untuk Al-Quran Braille. Tapi kalau kita bandingkan dengan kertas continuous yang biasa dipakai oleh printer-printer yang lain gitu ya, ketahanan kertas BC Vinodeli ini lebih lama, lebih tahan ya. BC Vinodeli ini nama kertas ini ya Pak? Iya, nama kertas yang kita pakai. Terus covernya hardcover gitu ya. Hardcover ini pertama kita di tengahnya pakai karton nomor 50. Kemudian di luarnya dilapisi kertas Kunstdruk ya, yang sudah di kertas Kunstdruk, juga kertas art gitu ya, kertas seni yang warna putih gitu, yang mengkilap. Itu pun diharapkan demikian. Kenapa yang mengkilap? Diharapkan supaya air tidak langsung meresap gitu ya. Dan di dalamnya dilapisi lagi dengan kertas BC ini. Jadi makanya covernya cukup kokoh lah gitu ya, cukup kokoh. Kenapa kita juga pakai roll? Ring plastik ya? Ring ini kan untuk buka tutupnya mudah gitu ya. Jadi teman-teman tunanetra dimanapun berada bisa mendekati fotokopi atau mendatangi fotokopi kalau mau menyelipkan keterangan-keterangan tambahan, hadis-hadis dan lain sebagainya, atau ada lembaran yang copot gitu ya. Jadi sebetulnya tidak usah langsung ke sini, kecuali kalau yang kertas atau hurufnya rusak ya itu mesti diganti ya. Berarti masih berhubungan dengan percetakan Braille. Ring plastik itu kita pakai 2 model, dari juz 1 sampai 26 itu pakai 1 in ya, 1 in ya, lingkarannya. Kalau dari 27 sampai 30 itu 1/4 atau paling kecil 1/8. Kenapa? Karena juz-juznya udah lebih, lembarannya lebih banyak. Oh iya. Kalau yang kecil dipaksakan nanti hasilnya kurang bagusnya, agak terbuka gitu kan. Jadi dia cepat. Ya kalau terbuka ya otomatis nanti akan cepat rusak gitu ya. Jadi kalau ini sudah pas ya. Udah ideal ya. Edisi 3 in 1 itu ya. 3 in 1 itu karena kita mencetak lafaz saja. Lafaz itu satu juznya relatif lebih tipis kan. Antara 25 lembar sampai kalau juz belakangan ya mendekati 40 gitu ya. Jadi sehingga kalau satu jilid satu juz itu terlalu tipis, jadi kan nanti mahal di cover nantinya, atau hamur cover gitu ya.
Kemudian teman-teman yang tahfidz terutama ingin sekali bawa itu lebih dari 1 juz gitu kan. Jadi dengan 3-in-1 ini bawa 1 jilid yang tidak begitu berat, tapi dia berarti sudah membawa 3 juz gitu. Beratnya itu kalau yang lafadz saja itu antara 9-10 kilo itu paling maksimal. Itu kan bergantung. Terus itu kan ada yang kadang-kadang ya agak padat sekali ya. Tapi rata-rata kurang dari 10 kilo rata-rata ya, 9, sekian ya. Tapi kalau pakai terjemah itu bisa 23 lebih ya, itu ya. Bisa 23 lebih ya, rata-rata 23 kilo gitu ya. Dan teman-teman di daerah kenapa menghendaki yang 3-in-1? Pertama, dusnya kecil. Dus kecil itu lebih ringan dibawa. Iya, betul. Terus disimpan juga tidak memakan ruang gitu ya. Iya, benar-benar. Jadi kalau pas dia rumahnya kontraknya 1 kamar, nah kamarnya nggak habis pakai oleh dus itu. Ini juga kita berdasarkan keluhan dari teman-teman. Iya, betul. Jadi mereka sering kesandung, akhirnya ya dus rusak gitu, dia kakinya sakit gitu ya. Nah dengan lebih ini lagi, terus kendala mereka mencari terjemahnya gimana? Nah sekarang kan sudah banyak di aplikasi-aplikasi kan, mau terjemah dengan bahkan kalau di Google kan ada beberapa terjemahan dengan berbagai bahasa gitu kan, bisa. termasuk bahasa daerah ya. Kan ada Quran yang Jawa bahasanya, ada Quran Sunda, dan ada ya. Kalau mau cari terjemah, jadi relatif terjemahnya itu lebih fleksibel gitu ya, lebih luas ya, dibandingkan dengan kita sertakan yang standar gitu ya. Dikatakan standar karena kita pakai terjemahan yang produk Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi kita juga tidak boleh sembarang. Kenapa? Terutama lafadz, terjemah pun sama, ditasih oleh bersama ya. Jadi para ahli hadir, baik ahli yang awas maupun ahli yang tunanetra gitu ya. Kenapa mesti pakai ahli tunanetra? Karena beliau-beliau itu adalah usernya sekaligus. Sehingga yang awas itu mencocokkan gitu dengan standar yang ada. Sementara yang teman-teman para ahli yang braille itu juga meraba atau merasakan ideal tidak idealnya titik-titik yang disajikan sebagai translate dari Al-Quran yang 30 juz itu, atau Al-Quran standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nimatillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Saya atau kami merasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas perkenannya, atas bimbingannya, atas perlindungannya, atas taufik hidayah dan inayahnya yang tercurah kepada LSM Umi Maktum Voice yang hari ini menginjak milad yang ke-24. Mudah-mudahan di milad ke-24 ini UMP makin tabah menghadapi baik itu gejolak zaman, baik itu keadaan di samping kiri kanan, termasuk juga kalau mungkin dari sebagian yang belum mengerti dengan perjuangan kita mau mengentaskan atau membebaskan buta huruf Al-Quran Braille bagi saudara-saudara disabilitas netra ini adalah pekerjaan yang mulia. Sebagian masih ada yang berhati atau belum sampai ya keterangan dan hidayah dari Allah, sehingga menyangka bahwa ini adalah hanya perjuangan sesaat, ini hanyalah perjuangan yang hanya untuk membela keuntungan seseorang. Tidak, sebetulnya justru ini kami ingin hadir menjadi oase di padang pasir atau secercah cahaya di kegelapan, atau jendela bagi saudara-saudara kita disabilitas netra ketika memandang dunia juga memandang akhirat. Mudah-mudahan
cita-cita yang indah ini, cita-cita yang baik ini, cita-cita yang mulia ini membawa kita kepada keselamatan, pada keberkahan, kesejahteraan fid dunya wal akhirah. Terima kasih dan selamat berjuang kepada rekan-rekan di Umi Maktoum Voice. Percayalah, dengan kepercayaan diri Anda, kesabaran dan ketawakalan Anda, perjuangan kita akan sampai kepada apa yang kita harapkan. Walaupun kita memperjuangkan Quran sampai di hati saudara-saudara semuanya, itu adalah tugas yang sampai akhir zaman. Mungkin keburu habis usia kita, tugas kita belum selesai. Biarin, nanti akan ada penerus yang meneruskan perjuangan kita, mudah-mudahan lebih baik daripada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.